Ya, apa kabar Indonesia Pagi? Hari ini langsung kami buka dengan berita kelompok geng motor merusak serta menjarah sebuah warung kelontong 24 jam. Ini terjadi di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Dan polisi telah menangkap 2 terduga pelaku. Ya, usai melakukan tawuran, sejumlah anggota geng motor melakukan penyerangan dengan melempari warung dengan batu dan kayu. Rekaman video yang viral di media sosial membuat petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Cempaka Putih langsung bergerak cepat. 2 terduga pelaku berhasil diamankan dari rumah mereka masing-masing di kawasan Johar Baru. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Apa kabarnya Andi Kumala hari ini? Alhamdulillah. Semangat, sehat. Semangat seperti yang lagi lari ya, di belakang kita banyak nih ya. Kita kasih pantun terkait lari. Langsung. Lari pagi sampai ke Belawan. Cakep. Apa kabar Indonesia Pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Cakep. Nuansanya merah-merah seperti 17 Agustusan. Belum. Masih jauh ya? Masih jauh. Masih jauh, tapi kalau ingat 17, saya jadi ingat kalau Andi Kumala itu suka lomba apa? Lomba apa ya? Balap karung kali ya? Balap karung. Apalagi? Ada nangkep belut. Ada juga lomba tarik tambang. Iya, tarik tambang. Tapi yang sekarang lagi viral, ini ada lomba tarik kata-kata. Iya, siapa ya yang dalam waktu hanya beberapa jam saja langsung menarik kembali ucapan atau perkataannya? Betul, tarik katanya saya ditipu. Katanya ini nggak direkam. Masa sih? Katanya, katanya ya. Jadi hari ini kita akan bahas itu ya, Andi Kumala. Kita akan bahas itu. Betul. Salah satunya, dan juga ada banyak informasi lainnya. Tapi kita ini sudah kompak dengan baju ini seperti Pinang di belah tengah. Belah 2. Belah 2 ke belah 3. Oke, langsung kita hadirkan informasi-informasi terkini untuk pemirsa. Pemirsa, ini 2 pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat babak belur diamuk warga setelah aksinya diketahui pemilik kendaraan. Ya, dari rekaman CCTV ini memperlihatkan penangkapan 2 pelaku pencurian sepeda motor begitu ya. Ini terjadi di depan minimarket di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini babak belur menjadi bulan-bulanan warga setelah aksi pencurian sepeda motor diketahui oleh pemiliknya. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api ke arah korban. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket pada Senin. Ini satu pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, naas, ini motor ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak serta menangkap kedua pelaku. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 senjata api rakitan, kemudian juga para pelaku ini membawa pisau dan 2 sepeda motor. Dari Bekasi pemirsa, kami ajak Anda ke wilayah Tangerang. Ini ada sesosok mayat berjenis kelamin wanita yang ditemukan tergeletak di lahan kosong Kampung Lamping, Kancil, Cobogo, Kecamatan Cisauk, ini Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditemukan, jasad menggunakan jas hujan dengan tangan terborgol dan ditutup daun pisang. Dan ternyata ada luka di leher akibat luka penusukan. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tercium bau bangkai di belakang rumah, dan dirinya ini merasa curiga nih Andi Kumala melihat tubuh manusia berjenis kelamin wanita yang tertutup daun pisang dengan menggunakan jas hujan. Saat diperiksa didapati tubuh korban ini terdapat luka pada leher yang masih tertancap gunting dengan posisi tangan terborgol. Polisi kemudian memasang garis polisi di lokasi kejadian dan korban pun sudah diotopsi, ditemukan luka di bagian tubuh. Pelaku juga sudah ditangkap. Sebelum kejadian, warga mendengar keributan sehingga diduga korban dibunuh di dalam rumah pelaku yang tak jauh dari ditemukannya mayat tersebut.
Oke, kita ditemenin kayaknya. masih di wilayah Jawa Barat ya pemirsa ya. Bagaimana ini di wilayah Bandung kemarin sempat viral bagaimana penjualan sindikat penjualan bayi internasional begitu ya. Dan di Reskrimum Polda Jawa Barat telah mengungkap kasus penjualan bayi jaringan internasional dengan sebanyak 13 tersangka telah diamankan. 3 pelaku yang diduga menjadi otak penjualan bayi masih buron dan ini masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus penjualan bayi jaringan internasional yang diungkap Polda Jawa Barat menjadi perhatian publik. 25 bayi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dijual ke luar negeri Singapura dengan modus adopsi. Saat penangkapan, sejumlah tersangka tampak berada di penampungan di kota Pontianak, Kalimantan Barat bersama bayi-bayi yang akan dikirim untuk dijual ke Singapura. 6 bayi yang berhasil diselamatkan dan saat ini berada di panti bayi sehat di wilayah kota Bandung. Polda Jabar pun akan meminta keterangan dari Disduk Capil Pontianak dan Imigrasi untuk mendalami dokumen yang digunakan tersangka. Aduh, kalau melihat bayinya ya, Adi Kumalaya dan pemirsa. Iya, lucu-lucu Lucu-lucu loh banget. sebenarnya. Bukan untuk diperjualbelikan Betul. bayi. Ya Allah, ini untuk dirawat, dibesarkan, diberikan kasih sayang. Kalau mau jual beli carilah ya dagangan-dagangan gitu. Handphone. Ya, Iya, itu mungkin yang bisa diekspor ke luar negeri gitu, yang lain. Jangan bayi deh. Iya, Gitu ini ya. adalah manusia. 3 orang semoga cepat tertangkap ya. Dari pihak kepolisian juga telah bergerak cepat untuk mengamankan para pelaku. Baik. Masih informasi dari Jawa Barat, Ya. pemirsa, ini 2 pekerja bangunan tertimbun longsor saat membangun kirmir di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, peristiwa terjadi saat 2 pekerja bangunan sedang mengerjakan pondasi. Ini tiba-tiba saja tanahnya ambrol ya. Akibatnya kedua pekerja tertimbun material tanah di tepian konstruksi sehingga menyebabkan material tanah di atasnya membawa runtuhan pondasi kirmir yang sedang dibangun ini tertimbun. Ya, 1 korban berhasil ditemukan dan dievakuasi sekitar pukul 12 malam. Dan hingga tadi malam tim gabungan masih berjibaku mencari keberadaan 1 korban lainnya yang posisinya ini tidak jauh dari posisi korban yang telah berhasil dievakuasi. Kita bergeser ke wilayah lainnya pemirsa, ini ada berita 4 buah warung kayu hangus terbakar. Ini terjadi di kawasan Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat malam. Kebakaran disebabkan adanya percikan api atau korsleting listrik sehingga mengakibatkan meledaknya tabung gas yang berada di warung dan membuat kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Sekali lagi hati-hati kalau memasak, tabung gas harus diperiksa, harus didengarkan baik-baik apakah ada kebocoran atau tidak, karena kebocoran ini biasanya menimbulkan ledakan. Kebakaran gitu ya. Kita ke berita lainnya pemirsa, ini 2 peristiwa kecelakaan maut terjadi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat pagi nih. Ada 2 pengendara sepeda motor yang harus meregang nyawa dalam insiden terpisah di kawasan persimpangan CSW dan dekat Masjid Al-Azhar. Kecelakaan pertama terjadi di persimpangan CSW dan seorang pengendara motor tewas di tempat usai terlibat tabrakan dengan mobil saat menyeberang di perempatan padat lalu lintas. Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkap kecelakaan diduga terjadi akibat salah satu kendaraan yang menerobos lampu merah. Kecelakaan kedua terjadi tak jauh dari lokasi pertama di dekat Kompleks Al-Azhar, Kebayoran Baru. Seorang pengendara motor juga dilaporkan tewas dalam insiden kecelakaan yang masih didalami pihak kepolisian. Jadi ada 2 yang meninggal dunia akibat kecelakaan di lokasi yang tidak Berbeda. jauh ya, Ya. berdekatan, tapi lokasi yang berbeda.
Semalam nonton timnas nggak? Nonton dong. Berarti kita menang lagi ya setelah Menang lagi. mengalahkan Brunei. Menghadapi Filipina semalam menang tipis 1-0, tapi tetap menang. Iya. Tipis ataupun banyak gol tetap Meskipun menang. gol bunuh diri. Yang penting menang. Jangan dibahas bunuh dirinya, jangan dibahas dong ya. Oke. Oke, kita akan jeda sejenak pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Akan ada berita Timnas U23 memetik kemenangan penting kedua di Piala AFF U23 kala menghadapi Filipina. Sesaat lagi. Pemirsa, kita dari olahraga bergeser ke berita lainnya. Ini ada Kejaksaan Agung yang akan melacak jejak mantan staf khusus Nadiem Makarim Juristan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Iya, Kejagung akan memanggil juris Sesuai mekanisme ya. hukum yang Betul. berlaku meski diduga berada di luar negeri. Mantan staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim yakni Juristan kini menjadi orang yang dicari Kejaksaan Agung. Juris yang diduga berada di luar negeri terus dilacak keberadaannya setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Dalam proses penyidikan, Juristan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik. Kapus Penkum Kejagung akan merangkul pihak berwenang jika Juristan terbukti kabur ke mancanegara. Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara untuk terdakwa Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Majelis Hakim meyakini Tom Lembong ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi kasus importasi gula yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelumnya Tom Lembong terseret kasus dugaan korupsi impor gula dan telah ditahan sebagai tersangka. Ini terjadi sejak 29 Oktober 2024 sebagai tahanan Kejaksaan Agung. Dalam sidang tuntutan sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 ini dituntut 7 tahun hukuman penjara. Jaksa meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Tom juga dituntut membayar denda sebesar 750 juta dan subsidiar pidana penjara selama 6 bulan. Selain Tom Lembong, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus juga akan menghadapi sidang vonis. Charles didakwa dalam berkas terpisah dari Tom. Pada pengadilan. Dari Jakarta kita bergeser ke wilayah Solo. Pemirsa, ada pemilihan ketum PSI menjadi salah satu agenda dalam Kongres pertama PSI di Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Joko Widodo akan bicara mengenai putra bungsunya Kaisang Pangarep yang unggul sementara dalam e-voting bursa Caketum PSI. Pemilihan ketum PSI dalam Kongres pertama PSI di Solo, Jawa Tengah diprediksi bakal seru nih. Ya. Putra bungsu Jokowi, calon petahana Kaisang Pangarep yang ikut dalam bursa Caketum PSI untuk sementara unggul dalam e-voting. Sebelumnya Kaisang sempat tertinggal dengan 2 calon lainnya. Ditemui di kediamannya di Sumber Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan berbagai kemungkinan masih terbuka dalam pemilihan Ketua Umum PSI. Jokowi menganggap kalah dan menang itu hal yang biasa dalam sebuah demokrasi. Sebelumnya pada pemilihan awal, suara dukungan Kaisang sempat tertinggal dengan Caketum nomor urut 1 Ronald Asinaga atau Bro Ron. Namun pada 2 hari terakhir sebelum pemilihan ditutup, suara Kaisang melonjak tajam dan kini memimpin. Calon Ketua Umum PSI sendiri ada 3, yakni calon nomor urut 1 Ronald Asinaga, kedua Kaisang Pangarep, dan ketiga Agus Mulyono Herlambang. Tapi Agus Mulyono ini benar kan ya? Namanya Agus Mulyono, bukan nama orang lain ya? Bukan dong. Pilihan dalam demokrasi kalah dan menang itu biasa. Jadi siapapun yang menang harus kita hormati, yang kalah dan nanti nyoba lagi. Kalau untuk ke PSI itu Pak Jokowi akan memberikan materi terkait apa Pak? Ya, saya hanya ingin memberikan motivasi
biar yang muda-muda ini memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara, dalam berpolitik untuk rakyat. Saya kira yang saya sampaikan nanti hanya motivasi aja. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 perwakilan Google Indonesia dan Telkom. Mereka dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan saksi dari pihak Google Indonesia berinisial PRA telah hadir dalam pemeriksaan. Sementara perwakilan Telkom ini masih belum memenuhi panggilan dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka, yaitu ada mantan staf khusus Nadiem Juristan, konsultan Ibrahim Arif, ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsah, dan mantan direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek ini Sri Wahyuningsih. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar dialog strategis bertajuk peran swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan bersama dengan sejumlah menteri koordinator bidang pangan. Dialog yang berlangsung di Menara Kadin Jakarta Selatan menekankan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ketahanan pangan nasional. Kadin Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi. Anindya menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor pangan. Bahkan beliau, Pak Menko Koordinator Pangan, dengan baik hati. Ini bukan hanya Kadin untuk kalangan industrialis yang di atas saja atau di pusat saja. Kita ingin Kadin bergerak sampai ke provinsi bahkan kabupaten kota. Dan itu tidak mungkin tanpa kekuatan atau ketahanan pangan nasional. Nah, kami melihat dengan seksama di pundak Pak Menko ini luar biasa kepercayaan dari Pak Presiden Prabowo. Waktu acara HIPMI ya Pak ya, saya lihat langsung bahwa Bapak memaparkan untuk KUR ada 300 triliun, itu luar biasa. Sekaligus juga itu memangkas rantai pasok yang panjang, ada sembakonya di situ. Ya, jadi kalau Bulog SPHP kalau masuk pasar ya dioplos, kita nggak ada infrastruktur. Ya, beras subsidi 12.000, di pasar 15.000, ya kan? Dicampur dijual 12.30, jual 13 masih untung. Ya pedagang cari untung kan. Nah, tapi nanti dengan koperasi itu kita memangkas, kita punya infrastruktur masuk ke Kopdes. Oleh karena itu Kopdes itu nanti akan juga menjadi gerai-gerai sembako. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, dan kita turut prihatin dan juga berduka cita untuk peristiwa yang kita akan kabarkan. Usai jeda ini 3 orang tewas dan belasan warga lainnya jatuh pingsan saat berebut makan gratis di rangkaian pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat. Informasi selengkapnya saat lagi. Pemirsa, 3 orang tewas dan belasan warga lainnya jatuh pingsan saat berebut makan gratis di rangkaian pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat. Pemirsa, insiden bermula saat gerbang gedung Pendopo Garut, Jawa Barat ini dibuka oleh panitia pesta rakyat pada Jumat siang. Sejumlah anak-anak maupun orang dewasa ini berdesakan untuk mengambil makanan gratis yang telah disediakan oleh panitia. Ini dalam rangkaian pesta rakyat pernikahan Putri Karlina Wakil Bupati Garut dengan Maula Akbar anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. 3 orang tewas, yaitu 2 warga sipil dan 1 anggota polisi. Untuk korban sipil saat ini jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Slamet Garut.
Sementara korban dari anggota polisi telah dibawa ke Rumah Sakit TNI Guntur. Selain menelan korban jiwa, kegiatan ini juga mengakibatkan belasan warga jatuh pingsan. Belum ada keterangan resmi dari panitia maupun aparat, kini kegiatan rangkaian pesta rakyat tersebut telah diberhentikan oleh petugas. Turut berduka cita ya, Andi Gumbala, untuk seluruh korban meninggal dunia. Pemirsa, satu jenazah korban meninggal insiden ricuh pesta rakyat rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat dengan anak Gubernur Jawa Barat ini telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga pada Jumat malam. Jenazah anak berusia 8 tahun tersebut diantar seluruh keluarga menuju tempat peristirahatan terakhir. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Tania, anak korban meninggal pasca kericuhan yang terjadi di Gedung Pendopo Garut, Jawa Barat. Ibu korban yang mengantar jenazah anaknya menuju tempat pemakaman keluarga di wilayah Kelurahan Suci Kaler tak henti-hentinya menangis. Almarhum Tania langsung dimakamkan keluarga setelah serangkaian pemeriksaan luar selesai digelar Inafis Polres Garut di kamar jenazah RSUD Dr. Slamet Garut. Tania adalah salah satu korban dari 3 korban tewas dalam peristiwa ricuh pesta rakyat rangkaian hajat pernikahan Wabub Garut dengan anak Gubernur Jabar. Acara hajatan pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang digelar di alun-alun dan pendopo Kabupaten Garut ini berujung duka. 3 orang tewas akibat berdesakan berebut makan gratis. Betul. Menanggapi insiden itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tidak mengetahui adanya acara syukuran di pendopo Garut. Deddy telah menyampaikan permohonan maaf dan telah mengutus stafnya untuk menemui para korban. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Pemirsa, 14 korban luka pasca pesta rakyat yang berujung maut ini terjadi di Garut, Jawa Barat, masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Para korban masih terbaring di tempat tidur IGD setelah terinjak-injak saat ricuh berburu makan gratis di Gedung Pendopo Garut. Pasca ricuh pesta rakyat, rangkaian hajat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak Gubernur Jabar di Pendopo, sebanyak 14 korban luka masih menjalani perawatan di ruang IGD RSUD Dr. Slamet Garut. Mereka masih terbaring lemas di tempat tidur IGD rumah sakit setelah sebelumnya berdesakan hingga terinjak-injak saat ricuh di pintu gerbang pendopo. Selain mengakibatkan belasan warga pingsan, insiden ini juga membuat 2 warga sipil dan 1 anggota polisi meninggal dunia yang kabarnya sudah bertambah juga menjadi 3 orang warga sipil ya. Dan rangkaian acara pesta rakyat yang rencananya akan berlangsung hingga Jumat malam dihentikan. Pasca insiden kericuhan, panggung hiburan pun dibongkar. Tentu tidak ada yang menyangka akan terjadi seperti ini. Betul Tadinya sekali. berniat untuk ikut pesta, makan-makan, Senang-senang ya, bersenang-senang. betul. Ternyata berakhir dengan insiden seperti ini yang berujung maut. Kita akan bergabung dengan rekan kami Taufik Hidayat di Garut, Jawa Barat untuk mengupdate bagaimana update terkini peristiwa tersebut. Selamat pagi Taufik. Bagaimana update terkini dari peristiwa ini? Apakah polisi sudah memberikan keterangan mengenai kasus ini? Baik, informasi yang dapat saya perbarui pasca insiden meninggalnya 3 warga, 2 warga sipil dan 1 anggota polisi
di tempat saya mengabarkan, tepatnya di belakang saya ini merupakan pintu gerbang bagian barat gedung pendopo yang dijadikan tempat salah satu acara kegiatan pesta rakyat hajatan wakil bupati atau pernikahan wakil bupati dengan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan semalam hingga dini hari tadi bahwa Kapolda Jawa Barat telah melakukan olah TKP. Beliau ikut menyaksikan proses identifikasi TKP yang ada di belakang saya ini yang dilakukan oleh Inapis Polda Jawa Barat dan Inapis Polres Garut, sehingga Polda Jawa Barat atau kasus ini akan didalami, termasuk akan mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dan segera memanggil beberapa saksi, termasuk siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa meninggalnya 3 orang di lokasi ini. Dan informasi lebih lanjut yaitu ada 26 warga sipil yang masih atau yang dinyatakan mengalami luka-luka dan sempat dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Dr. Selamat. Namun hingga semalam informasi dari rumah sakit tinggal 14 orang yang masih harus menjalani observasi atau perawatan di IGD tersebut, sehingga sisanya sudah bisa pulang. Untuk para korban sendiri, untuk korban meninggal, seluruhnya telah dimakamkan, satu di wilayah Kelurahan Cuci, kemudian 1 orang yang merupakan anggota Polri di wilayah perbatasan Cilawu, dan 1 orang lagi yang merupakan ibu dewasa yaitu berada di Kecamatan Sukawening. Mereka semuanya langsung dimakamkan karena memang pihak keluarga tak ingin menunda-nunda proses pemakaman yang akan dilakukan oleh para keluarga. Dan pagi ini juga informasinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut terkait siapa-siapa saja termasuk panitia yang memang perlu dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, tapi yang pasti penyelidikan dilakukan oleh Polda dan Polres, dan di belakang saya tidak diberi garis polisi sehingga masyarakat masih bisa lalu lalang di belakang saya untuk mengakses dari Jalan Cimanuk menuju area alun-alun Kota Garut. Demikian. Taufik, kami penasaran Taufik, apakah pihak panitia sebelumnya tidak mengantisipasi terkait membeludaknya rakyat begitu yang ingin mengikuti acara pesta rakyat ini, atau memang sebelumnya sudah ada antisipasi dari pihak panitia? Baik, sesuai informasi yang didapat bahwa memang sebelum pesta rakyat yang dilakukan pada pukul 13.30 Jumat kemarin tersebut, saya sempat bertanya terutama ke aparat yang berjaga atau yang bersiaga yang mengamankan kegiatan ini. Saya sempat bertanya bahwa apakah pembagian makanan gratis ini dilakukan secara kupon atau bebas. Mereka tidak tahu apakah diberi kupon atau tidak, sehingga pengamanan pun mulai diperketat dengan menurunkan 404 personil gabungan TNI Polri, namun memang tidak ada barikade-barikade yang memang dipersiapkan, sehingga informasi yang lain juga menyebutkan disebar melalui media sosial, influencer hingga para pegiat akun media sosial lainnya bahwa masyarakat bebas masuk ke area pendopo untuk berburu makanan gratis yang disediakan oleh panitia hajatan wakil bupati yang juga baru menikah pada hari Rabu yang lalu. Seperti itu. Ya, Taufik, lalu bagaimana tanggapan dari keluarga para korban ini? Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak pemerintah atau penyelenggara? Sempat berkomunikasi memang, betul sekali, kemarin di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Selamat Garut, salah satu keluarga korban meninggal yang berada di wilayah Garut Kota. Dan ia masih saat saya komunikasi memang
masih shock dan saya pun tidak terlalu menggali informasi, namun yang pasti korban tersebut atau anak dari ibu tersebut meninggalkan area yang merupakan aman dan orang tua tersebut tidak tahu anaknya ikut mengantre dengan warga lain, sehingga saat mengetahui anaknya menjadi salah satu korban, sang ibu yang merupakan pedagang UMKM di wilayah alun-alun ini kaget dan langsung melihat ke kamar jenazah. Dan memang saat ditanya apakah sudah ada harapan terhadap pemerintah ataupun keinginan lain pasca insiden ini, orang tua korban masih belum bisa menjawab seperti itu. Akan tetapi Gubernur Jawa Barat semalam juga meninjau para korban selamat di RSUD Dr. Slamet, dan ia berjanji akan memberi uang duka termasuk telah melayat ke rumah duka seluruh korban. Demikian. Baik, terima kasih laporan langsung Taufik Hidayat dari Garut, Jawa Barat. Ya. Kita harapkan peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Betul ya. sekali, Harus ada ya. antisipasi sebelum menggelar hajatan besar-besaran seperti ini yang melibatkan masyarakat. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Taufik. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan perbincangan hangat. Hangat, dihangatkan terus ya. Ini kembali diterpa isu, UGM tegaskan Jokowi alumnusnya. Sesaat lagi. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo seakan tidak ada habisnya. Usai viral soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang menyebut ijazah Jokowi palsu karena tidak lulus kuliah S1, kini Sofyan Effendi menarik pernyataannya dan meminta maaf. Menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke, internal ya. Universitas Gadjah Mada pun buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM tersebut. Wakil Rektor UGM, Ari Sujito menyatakan UGM sebagai institusi pendidikan sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah Jokowi dan meminta tidak dilibatkan dalam polemik politik. Ya, saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Jangan syarat juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Yang penting UGM itu bicara soal data dan proporsional. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan studi sejak 1980 hingga lulus pada 5 November 1985. Namun keraguan soal ijazah Jokowi terus muncul. Akankah secari kertas ijazah itu segera dibuka ke publik? Tim TV One mengabarkan. Ibarat bermain sepak bolaan di Kumala. Yes. Hakim garis telah mengangkat bendera tanda offside. Offside, Ada siapa yang offside nih? Pemainnya ada yang offside. Tapi kamera VAR masih belum menunjukkan apakah benar-benar offside atau enggak. Tapi udah ditarik kembali nih. Ditarik kembali, iya. Tapi kan
Tapi sudah Kepastiannya belum terlanjur tahu. terekam ya. Sudah terlanjur terekam kamera VAR, nggak bisa lagi Begitu. dianulir. Jadi setelah Kasmujo muncullah Prof. Effendi yang kemudian menarik kembali pernyataannya bahwa sempat menyatakan Jokowi ini bukan alumnusnya UGM. Ternyata tarik-menarik lagi tren ya. Tarik tambang, tarik menarik kata sekarang. Oke. Begitu. Kita akan bahas bagaimana pernyataan ini kemudian dibantah oleh UGM yang mengatakan bahwa Jokowi ini mahasiswa kami. Sudah Kalau dipastikan. UGM udah bilang gitu gimana lagi kan? Kita minta tanggapannya dengan para narasumber yang telah hadir pagi hari ini. Ada siapa saja di Kumala? Iya, kita mulai dari sini ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mala. Selamat pagi. Kemudian ada Bang Syamsir Jalil, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Berhati-hati nih, takut salah ngomong. Panjang. Kemudian, Selamat pagi Bang Samsir. Selamat pagi, sehat Bang Syamsir. selalu. Amin. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi. Bang. Pagi, Philip, malah. UGM ya? UGM. Mas, Oh, Asli. iya. asli ya? Asli. Udah ditunjukin belum tapi? Oke. Oke. Jadi tren ya. Oke, Bang Ade mau nanya nih. Iya. Gonjang-ganjing kemarin baru aja nih. Ya. Kemudian Prof. Sofyan Effendi muncul dalam sebuah tayangan, tapi beberapa saat kemudian ditarik kembali ucapannya. Tanggapannya? Ya, saya melihat Prof. Effendi ini kan udah berumur juga. Terus kemudian masa jabatannya itu kan tidak menjadi rektor pada zamannya Bapak Insinyur Joko Widodo. Oke. Jadi dan ini ada pengarahan sebenarnya yang dia sendiri nggak menyangka bahwa oh kok bisa viral gitu loh. Nah ini ada dua perkara sebenarnya yang bisa dijalankan ketika kemudian memang mau berperkara ya. Artinya ini udah terlanjur ngucap nih. Dengan ditarik pernyataan itu tidak menghilangkan satu tindak pidana loh. Tidak menghilangkan? Tidak menghilangkan satu tindak pidana. Justru membuktikan adanya tindak pidana di situ. Dengan surat ditariknya berarti diakui benar ucapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengarahan yang dilakukan Dr. Rismond ya. Nah, pengarahan ini juga bisa dia berkeberatan. Karena kenapa? Tanpa seizin seorang Prof. Sofyan itu diangkat, di-up atau diedarkan. Nah ini ada dua peristiwa loh. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya. Tetapi apakah mereka ini berkenan atau beliau berkenan untuk melakukan itu? Yang bisa berkeberatan adalah Pak Effendi. Terus yang kedua, tidak hanya Bapak Insinyur Joko Widodo dalam hal ini. Keluarganya, saudaranya, ini bisa memperkarakan ini kepada Pak Sofyan. Kenapa? Sudah jelas. Ada ucapan, sudah di-up ke media, tersebar, dan kalau ada keberatan di sini oleh keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo, kena nih. Ini kena. Nah, yang otentik, satu lagi, yang otentik adalah pernyataan UGM. Kalau kita nyari, oh ini Fuslab hanya identik, bukan otentik. Otentik itu pernyataan UGM, Mas. Mas Philip, jadi gini Mbak Malaya, yang namanya otentik itu ada pada UGM. Itu tidak bisa ditawar lagi. Tapi UGM sendiri pun hanya memberikan pernyataan, tidak menunjukkan. Ada pernyataan itu Mbak. Tetapi itu di kepolisian. Tertulisnya kan maksudnya ini kan. Tertulisnya kan. Kalau tertulisnya kan dia sudah di BAP. Pihak UGM itu sudah dilakukan pemeriksaan. Berarti di hadapan penyidik. Di hadapan penyidik. Kan nggak perlu masyarakat yang menyidik. Kan kalau gitu bubarin aja polisinya dong. Kalau masyarakat TPUA menjadi polisi. Ya kan, kita semua mau jadi polisi kan nggak bisa. Mesti sekolah dulu kita, daftar rapol, baru bisa jadi polisi. Kan begitu. Itu yang saya melihat dan sekarang berhati-hatilah untuk mengungkapkan sesuatu narasi. Kenapa? Ada aturannya. Jika dilaporkan kena pasal apa? Ya itu ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Kebohongan? Ya, kalau ada keuntungan di situ, 378. Penipuan dong. Mas Samsir, kan gitu. Langsung aja ya. Ya, menarik juga ya. Jadi masalah dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini terus berkembang ya. Yang tadinya yang sudah masuk penjara pun seperti Bambang Tri maupun Gus Dur, sekarang setelah itu juga teman-teman kita di TPUA juga mulai diangkat-angkat. Ini masuk lagi, setelah itu juga ada Kasmujo, ada Pasar Pramuka. Nah sekarang muncul lagi mantan rektor UGM. Mantan rektor UGM 2002-2007.
Profesor Sofyan Effendi. Beliau itu udah sepuh ya, Oke, 80 tahun. Saya pikir kalau tadi Bung Ade Darmawan sebutkan mau dipidanakan, saya pikir juga bukan sesuatu yang pantas ya, tapi inilah proses ini terus bergulir ya, sehingga saya ingin menyatakan kalau sebenarnya masalah dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo ini sudah tidak lagi match dengan yang ditujukan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ya, sudah kemana-mana. Jadi untuk itu saya pikir ya kita harus paham juga, kalaupun seorang mantan rektor ya, yang sudah menyatakan seperti itu, ya itu seperti betul itu disampaikan tadi. Jadi ya tentu dia punya dasar-dasar yang kuat ya. Sebagai seorang mantan rektor yang 5 tahun memimpin UGM, tentu dia punya pola-pola dalam menguasai dalam menganalisa suatu katakanlah ijazah lah. Karena di situ dia sebutkan ya, kalaupun lihat dari hasilnya, kalaupun malah dia sebutkan itu skripsinya itu diambil, dia terang-terangan di situ menyebutkan di skripsinya itu diambil dari pidato, ada diktat yang sehingga saya pikir dia nggak salah juga dalam menyampaikan itu. Tapi kalaupun belakangan ini ya, kenapa dicabut? Belakangan ini ya dicabut ya. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Dalam arti begini, ketika saya itu 40 tahun yang lalu itu tahun 84, 83, 84 lebih kurang itu saya di Indonesia ini setiap pegawai, termasuk juga perusahaan swasta, itu wajib mengikuti program yang namanya penataran P4 ya. P4 pada waktu itu ya harus wajib dilakukan untuk memastikan kalau karyawan-karyawan tersebut sudah lolos tentang Pancasila. Poinnya Bang? Poinnya. Jadi pada waktu itu saya ya, itu kan penataran ya. Penataran itu saya hadapi 3 hari lebih kurang. Hari terakhir itu ada tes untuk meyakinkan kalau peserta ini sudah betul-betul mengikuti penataran tersebut. Pada saat setelah tes, saya dinyatakan tidak lulus di penataran itu. Karena dari jawaban yang saya buat tidak sesuai dengan konsep daripada penataran itu. Saya diajak ke pojok gitu oleh bagian HRD perusahaan saya. Ajak pojok, disampaikan soal dia. Kamu nggak lulus. Kenapa Pak tidak lulus? Karena jawaban kamu salah di situ. Di situ ada satu pertanyaan. Poinnya Bang. Poinnya, ada pertanyaan yang menyatakan, apakah kamu setuju kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta itu masuk lagi ke dalam Pancasila? Loh, saya kan punya keyakinan. Saya setuju aja, saya bilang. Itu jawaban itu tidak diterima. Akhirnya saya hanya mengatakan setelah diskusi panjang ini dengan pegawai perusahaan, dia bilang ini kan untuk keperluan kamu. Kamu ingin terus juga kan bekerja. Jadi kalau saya sarankan ya, untuk keperluan kamu buat aja, kamu berjawab aja sesuai dengan keinginan yang meminta. Berarti ada yang menyetir itu begitu Bang? Artinya bisa dibantu kelulusannya. Ya? Saya hanya ceritakan pengalaman saya. Jadi kalaupun Profesor Sofyan Effendi ini merubah pernyataannya setelah dia bikin video, yaitu untuk keperluan Sofyan Effendi sendiri. Oke, Mas Nyarwi, tanggapannya gimana? Pengacara mah bebas. Tetapi agak hati-hati juga bernarasi. Agak hati-hati gitu. Iya dong. Kan gitu. Mungkin tanggapannya Bang Nyarwi, dari sisi politik seperti apa melihatnya? Ada perubahan, ada kata-kata yang ditarik. Gitu. Iya, ini langsung dilempar ke saya lagi. Iya. Lempar tanggung jawab gitu ya. Begini, saya bicara 2 hal ya, Bang Samsir, Pak Ade ya. Terkait dengan peristiwa tadi, Pak Sofyan menarik ucapan gitu kan. Ada 2 hal. Yang pertama itu soal narasi. Ya kan. Nah, yang kedua itu soal status dan posisi Pak Sofyan sebagai apa. 2 hal itu aja dulu. Nah, yang pertama dalam konteks narasi gitu ya. Karena saya akademisi komunikasi, saya akan jelaskan logika ilmiahnya. Di komunikasi itu ada teori narasi atau paradigma narasi gitu ya. Sederhana saja asumsinya ya. Semua orang itu pada hakikatnya itu tukang cerita. Punya bakat sebagai tukang cerita. Nah, karena dia tukang cerita, maka ada versinya. First person, second person, dan seterusnya. Menurut saya, menurut mereka, dan menurut ini. Makanya di banyak diskusi soal keaslian ijazah Pak Jokowi ini kan
banyak perdebatan kan katanya. Nah, itulah di situ narasi sebenarnya. Gitu ya. Nah, di dalam narasi ada dua hal. Yang pertama itu koherensi, yang kedua itu fidelity. Koherensi itu apa? Apakah ceritanya bisa masuk akal, nyambung apa enggak? Itu di situ, maka di situ logika hukum masuk sebenarnya. Ya, ada bukti, ya kan? Alat bukti yang sah dan seterusnya, proses uji ini dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kedua fidelity. Fidelity itu sebenarnya bisa kita cek secara bersama-sama logikanya. Ya, apakah misalnya dari sekian proses misalnya Pak Jokowi dari masuk sampai ini itu kira-kira konsisten apa enggak penjelasannya. Nah, yang berikutnya saya masuk kepada aktor yang bercerita. Nah, di sini Pak Sofyan masuk kan gitu. Nah, makanya tadi Bang Samsir cerita loh, kok ceritanya ada mulai dari siapa begitu Pak detail Kasmuncul, ya. ada muncul lagi nih yang terakhir Pak Sofyan gitu ya. Nah, saya menempatkan Pak Sofyan ini kan akademisi sungguhnya. Betul. Ya, karena akademisi ada gium yang saya sekarang saya masih yakini, ya kan? Akademisi itu bisa aja salah, tapi nggak boleh bohong. Kan gitu. Nah, logika riset itu sama. Misalnya saya peneliti gitu ya. Saya menemukan data di waktu ini kesimpulan saya seperti ini. Ini agak bias gitu. Kenapa? Karena ternyata data saya nggak akurat. Samplingnya kurang pas misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian saya riset lagi, saya perbaiki. Kesimpulan saya bisa berbeda kan? Nah, apa yang terjadi pada Pak Sofyan saya analogkan sebagai logika cara berpikir akademisi sesungguhnya. Jadi bisa saja ketika informasi yang didapatkan feeding yang itu belum akurat gitu ya. Nah, maka muncul statement istilahnya menurut ini katanya ini dan seterusnya. Tapi waktunya kemudian sangat cepat Mas perubahannya dari dia mengungkapkan kemudian menarik kembali kata-katanya. Iya, menurut saya karena juga ada informasi yang mungkin bisa dikonfirmasi dan pada akhirnya muncul kesimpulan. Ya kan? Dan kesimpulan yang terakhir itu kalau kita nulis paper kan aja bisa berubah loh. Yang di sini muncul perdebatan ini kemudian berikutnya saya merevisi argumen saya nih. Tapi Bang Nyarwi, ketika Prof Effendi juga telah menceritakan begitu detail begitu ya Bang Samsir, artinya begitu meyakinkan, tapi kemudian merubah, apakah jika bisa berbicara atau menjelaskan dengan begitu meyakinkan, tingkat kebenarannya di atas rata-rata? Begini, tadi kan saya balik lagi apalagi akademisi loh. Ya, tadi balik lagi kan teori narasi tadi. Ya kan? Itu berdasarkan apa? Fakta, data dan seterusnya yang pada awalnya didengar. Kan menurut katanya kan gitu. Nah, tidak ada evidence kan gitu. Narasi lagi kan gitu. Nah, ketika misalnya ada hal yang informasi lagi yang menambahkan, yang kemudian merubah kesimpulan, itu hal yang biasa dalam dunia akademik. Nah, sayangnya perdebatan akademik ini ada dalam ranah hukum dan ranah politik. Nah, ini yang saya bilang, kemudian pada akhirnya ini tadi orang masih bingung lagi, ini yang benar yang mana kan gitu. Oke, kita mau cari tahu nanti yang benar yang mana nih. Kita akan minta tanggapan Bang Ade juga Bang Samsir, tapi kita jeda terlebih dahulu. Saat lagi kita lanjutkan dialog pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan hangat kita. Di sini kita mau ke Bang Ade lagi. Bang Ade, tadi kalau katanya Mas siapa? Samsir. Bang Samsir ini nggak pantas juga sih dipidanakan Pak Sofyan ini indikasi pidana ini sebenarnya berasal dari mana? Kan dua yang bisa mempidanakan di sini. Pak Sofyan sendiri mempidanakan di-uploadnya video dia. Itu bisa keberatan gitu loh. Berarti Rismon yang dilaporkan. Iya, bisa. Terus kemudian dia juga bisa. Dilaporkan. Iya, dilaporkan gitu loh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini dua perkara langsung dalam satu peristiwa yang terjadi saat wawancara. UGM sendiri bisa nggak menggugat? Ya, itu kembali kepada UGM. Ya kan, kembali kepada UGM sebagai lembaga. Saya rasa gini, UGM ini kan lembaga yang luar biasa menurut saya. Pencetak pemimpin di Republik ini. Itu kita harus akui. Banyak dirjen loh. Dirjen dari lulusan UGM loh itu. Dirjen itu kan eselon tertinggi dari ASN kan. Nah, beliau itu hebat-hebat loh. Nah, saya tidak pernah percaya bahkan melihat UGM itu mau mengakomodir keinginan penguasa, kalau dianggap bahwa ini diakomodir oleh keinginan penguasa untuk merusak sistem dia sendiri. Itu hal yang nggak mungkin, Mas Philip. Kenapa saya bilang begitu? Ini UGM sejak tahun berapa udah berdiri, udah mencetak banyak gitu loh. Jadi jangan kita mengada-ngada. Saya menganggap ini halu nasional ini. Mereka seorang akademik loh Bang. Akademisi mantan rektor loh Bang. Bukan halu. Tetap saya bilang halu.
Nggak bisa. Gimana, Kita Bang harus Samsir? cross check gitu loh. Kita harus cross check yang benar. Ini loh data administrasinya memang ada administrasi dan lain-lain sebagainya. Lihat dulu dong, jangan main langsung ngobrol. Ini gini loh, ini peristiwa hanya ngobrol warung kopi. Nah, kita nggak usah terlalu menanggapi sebenarnya. Tapi ya. direkam kan, kemudian dipublikasikan, yang kemudian Ya, itu yang membuat keberatan kan? di beberapa pihak melihat ini ada penggiringan opini. Iya, beliau keberatan dong. Ya. Dia mencabut. Tetapi apakah peristiwa ini menghapus tindak pidana? Tidak. Gitu loh. Itu yang saya sampaikan gitu. Oke, Bang Samsir sepakat nggak kalau pernyataan atau yang diobrolin Ya oleh memang kalau Prof. kita Sofyan bicara itu masalah halus? hukum ya semuanya ada pasal yang bisa kena kan di situ kan. Dalam arti ya katakanlah yang dilakukan oleh Profesor Sofyan Effendi maupun Rismond. Tapi kan kita kan ya melihatlah ini secara kasat mata aja ya. Sehingga kalaupun saya disuruh berpendapat apa yang dilakukan oleh Profesor ya Sofyan Effendi, ini saya maaf nggak sepakat ya yang dianggap oleh Bung Ade ini sebagai halusinasi gitu. Beliau itu guru besar ya, saya menghormati, bukan pada level saya lah kalau menganggap beliau ini seperti itu gitu. Tentu dia juga di hari tuanya seperti yang sampaikan tadi oleh Bung pengamat ini ya tadi ya. Bung Jarwi. Pak Jarwi ya. Kalau beliau itu ya tentunya juga memang dari keluarganya juga tentunya adalah keluarga besar di UGM ya. Jadi pasti data-data itu pasti akan lengkap. Tapi indikasi tentu, apa yang membuat dia berubah pikiran? Ya, berubah pikiran ini ya dalam arti ya itu yang seperti contoh yang saya berikan tadi. Ada untuk kebutuhan dari Pak Profesor Sofyan Effendi ini sebentar saya lanjutkan dulu. Ini adalah kebutuhan dari beliau sendiri kan tentunya ya. Tapi kalau dari cerita Bang Samsir kan ini kan ada kemudian ada arahan, ada tekanan begitu ya dari cerita. Ada cerita. Cerita tentang saya. Tentu kalau tentang Profesor Sofyan Effendi saya nggak tahu ya keperluannya apa. Pasti ada keperluan juga kan dia buat pernyataan seperti itu. Cuman tadi yang kita bicara ini termasuk juga masalah topik kita. Topik kita ini kan pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini menganulir ya. Kalau kita bicara menganulir, tadi udah sebutin VAR tadi. Nggak ada yang dianulir, jadi itu video-video itu udah terus berjalan ya. Tinggal dicek aja. Kalau sepak bola kosong-kosong masuk 1-0 kan ya. Terus dianulir. Makanya tema tadi kan dianulir. Ini nggak dianulir. Video-video itu jalan terus kan. Sehingga kalaupun ada pernyataan yang beda, kalau saya anggap ini ada pernyataan beda dari Profesor Sofyan Effendi yang memang mengatakan ya beda dengan apa yang disebutkan dalam video itu. Saya tambahkan gini, kalau kita mau jujur melihat, ya jujur kita melihat ini, Bang Philip, ya, yang pertama adalah penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo itu, itu intimidasi apa bukan? Itu dulu. Datang ke rumah beliau, tangkap Jokowi dengan semangat berapi-api. Demokrasi, bukan pelanggaran hukum. Mengintimidasi seorang mantan presiden nomor 7 di Republik ini. Yang memiliki martabat putra terbaik bangsa ini dipilih oleh rakyat. Apakah itu bukan intimidasi? Intimidasi, Bang. Dan itu yang kami sayangkan betul-betul. Bahwa segitunya mereka untuk tidak menghargai kelompok mereka. Tapi separuh dari bangsa ini yang memenangkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden ke-7, miris nggak melihat itu? Miris, Bang. Intimidasi, Bang. Habis itu ketika kita laporkan polisi, ya diskriminasi. Come on dong. Jangan berpikir cerdas lah bangsa ini. Ini kriminalisasi. Bukan diskriminasi. Diskriminasi, kriminalisasi itu yang diagung-agungkan selalu. Padahal yang mengintimidasi siapa? Jujur. Mari kita berlaku jujur dengan kebenaran. Ya. Ada pendukung Bapak Jokowi loh. Kami belum menggeruduk. Ingat. Kami belum menggeruduk. Kenapa? Karena kami sadar kami lebih besar cintanya daripada harus membuat anarkis. Termasuk para akademis juga yang yang pro banyak ya? Bang, cuman kami berdiam, kami menyerahkan dengan kami karena kami percaya Republik ini taat dengan Panglima tertinggi hukum di Republik. Sedikit Bang Samsir ada tanggapan? Tanggapi, Bang Samsir. Setuju? Saya sih tentunya ada alasan semuanya apa yang dilakukan kan tentunya. Alasan ya karena memang dalam proses dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini ya sudah memakan korban.
tentunya mereka juga datang ya dengan ingin untuk mendapat kepastian. Benar Kalau nggak itu intimidasi? Pelanggaran hukum kok. Bang Samsir Ya, dulu. kalau saya Korban, bilang kalau pelanggaran hukum semua hak semua warga negara punya hak Iya, kan itu untuk kan menyampaikan pelanggaran itu. hukum, Mbak. Nah, kalau dibilang pelanggaran hukum, semua pelanggaran hukum ya sebenarnya. Diputus oleh pengadilan, Pak Menteri kan? Bang Menteri itu diputus tapi ijazahnya nggak pernah dimunculkan di pengadilan. Itu permintaannya. Ini kan lama nih. Itu. Ya sama juga kan Jokowi. Tunjukin. Kan udah ditunjukin di Baris Krim tunjukin. Ada wartawan yang datang ditunjukin, cuman nggak boleh difoto. Hak beliau. Saya jangan gini loh, norak kali. Aduh. Oke. Norak kali, Bos. Gimana, Bang? Dibilang norak ya? Iya, norak kali. Dalam Itu arti. aja. Tunjukin. Dalam arti, Apaan, Bang? ini adalah orang-orang peneliti Ada ilmuwan, jurisprudensi orang jelas. doktor ya, Apa dibilang ya? norak kali. Oke, satu-satu, Bang Samsir, silakan. Ini Itu kan loh. yang datang itu adalah Bisa. orang-orang pintar, Oke. juga alumni daripada UGM. Allahu Akbar. Mereka Subhanallah. adalah doktor. Ya, sebentar. Menyebut Jadi apa? kalau Oke, dibilang giliran Bang Samsir. norak, saya pikir kita ini turun sekali derajatnya terhadap orang-orang yang sudah pintar Masya seperti sebelum. Oke, baik. Bang Samsir, Bang Ade, kita tahan dulu. Kita ke Bang Jarwi. Bang Jarwi. Tolong Bang Jarwi. Bingung Bukan, dia. Tatapan matanya sudah begitu tajam, kayaknya pengen masuk ke tengah. harus menengahi dulu. Coba kasih mungkin Bang Jarwi seperti apa deh? Biar agak Iya. Ini saya dari kemarin tuh kan kenapa drama ini nggak tahu ujungnya gitu loh. Jadi apa namanya? Ya oke lah. Memang ada banyak peristiwa ya yang kemudian pada akhirnya memunculkan peristiwa-peristiwa hukum lagi gitu loh. Tadi 2 poin misalnya 2 peristiwa hukum yang diidentifikasi Bung Adi gitu ya. Kemudian ini juga saya kira gini ya. Saya balik lagi ke tema hari ini ya. Iya benar. Tadi juga mau konfirmasi soal Bang Samsir. Video ini kan terus berjalan nih, tidak bisa dianulir. Dari segi komunikasi politiknya seperti apa? Ya, kalau dari aspek komunikasi politik itu kan seringkali, apalagi di era media sosial ya, sebuah pernyataan yang terlanjur disampaikan itu susah ditarik. Itu fakta komunikasi. Nah, kita bicara fakta hukum lain lagi. Kan ada hak untuk menarik juga kan gitu. Walaupun tadi dibantah Bung Ade gitu ya. Ya, itu bisa justru artinya membenarkan sebelumnya. Tapi apapun itu gini, saya tetap dalam posisi ya, akademisi itu berpikirnya dialogis. Bisa kadang berpikir ke sini, oh ada tesis antitesis kan gitu. Ya, jangankan kok akademisi ya. Ya kalau dari para penceramah kan bilang, Quran itu kan ada 2, yang Madaniyah sama Makkiyah kan gitu katanya. Ya kan yang Madaniyah itu lebih agak keras dikit lah gitu kan, yang Makkiyah lebih longgar misalnya begitu. Nah, akademisi berpikirnya itu biasa saja begitu. Nah, cuma ketika ini menyangkut peristiwa hukum, yang ini yang kemudian istilahnya jadikan referensi karena ada dalam peta narasi besar tadi. Orang kan nanya pertanyaannya dari pertanyaan awal panjang ini, ijazah Pak Jokowi asli apa enggak? Itu pertanyaannya gitu loh. Juga, Bang. Nah, makanya ini masuk dalam sirkulasi narasi itu kan gitu. Nah, makanya itu kadang-kala kita harus pilah satu-satu sebenarnya gitu ya. Kalau saya sih balik lagi ya, kembalikan ke konstruksi peristiwa besar, walaupun ini ranahnya orang hukum ya. Yang kalau misalnya yang mau diuji soal itu, ya balik lagi sumber-sumber yang bisa menjadi dasar ya dari basis legalitas itu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah terserah masing-masing pihak ini kan pasti punya nih argumen nih, ya kan? Kalau versi tadi sampaikan Bung Ade, yang otentik itu ya pernyataan UGM misalnya begitu. Nah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan itu kan kemarin juga udah disampaikan dalam rilisnya UGM juga kan di website. Terus Pak Wakil Rektor Mas Ari Juto juga udah menegaskan itu juga gitu loh. Nah nanti diuji bareng-bareng di pengadilannya kan gitu. Jadi kalau soal obrolan warung kopi ini ya bisa kemana-mana gitu loh. Tapi kan obrolan hukum dengan warung kopi jelas berbeda. Kira-kira gitulah ya. Oke, terima kasih Mas Nyarwi. Jadi kita tunggu sebenarnya di persidangan nih harusnya ya. Oke, terima kasih Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, terima kasih. Mungkin Hakim Garis mengangkat bendera, tapi masih ada VAR. Tapi masih ada VAR. Betul sekali. Kita tunggu ya. VAR-nya akan menunjukkan kartu merah. Asli atau apa tidak ini? Kartu merah. Pokoknya kartu merah. Baik, terima kasih Bang Jarwi, Bang Samsir dan Bang Ade untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita tunggu asli atau palsu, begitu ya. Intinya gol. Gol, itu dia. Siapa yang cetak gol, kita tunggu, begitu ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pagi hari ini. Andi Gumala, di segmen selanjutnya kami masih punya perbincangan menarik. Ada apa nih? Ini nggak kalah pentingnya nih, warga mengeluhkan ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung dengan jumlah cukup banyak yang bisa membuat kantong boncos nih, tambal ban. Oke, sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Pemirsa, ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung dengan jumlah cukup besar atau cukup banyak ini ditemukan di Jatinegara, Jakarta Timur. Hal ini kemudian dikeluhkan oleh para pengendara lantaran cukup membahayakan dan membuat kantong bolong, bukan hanya ban bolong ya, karena harus merogoh kocek untuk menambal ban. Iya, kalau menambal ban mah tidak masalah, tapi kalau menyebabkan kecelakaan Itu ini yang bahaya. yang penting. Seorang pria relawan nampak tengah menyisir jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Hal ini sangat meresahkan, selain merepotkan pengendara yang melindasnya, ranjau tersebut juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengendara pun mengeluhkan aksi tak terpuji dilakukan oleh para pelaku penyebar ranjau. Kita mau tahu apakah di sana masih banyak ranjau-ranjau yang disebar. Kita akan bergabung dengan Celia Alexandra untuk memberikan laporan terkini dari sana. Selamat pagi Celia, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Philip, Mala, dan juga pemirsa. Kita masih tunggu, Celia. Terkena angin yang begitu kencang pada pagi hari ini. Ini sangat Oke, salah baik. satu pengendara yang membawa mobil atau membawa motor, seperti apa tanggapannya kita lihat juga ini. Celia sudah terhubung dengan kami. Celia, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Philip dan juga Mala. Ini mohon maaf sekali anginnya begitu kencang begitu di tempat saya mengabarkan saat ini. Saya sudah ada di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Cipinang Besar, Jakarta Timur, tempat yang biasa disebut-sebut ataupun tadi sempat Philip dan juga Mala sebutkan, ini salah satu lokasi tempat ranjau paku bertebaran yang akhirnya meresahkan warga dan membuat warga motor ataupun ban motor warga ini akhirnya bocor ataupun ini harus ditambal karena terkena paku atau ranjau tersebut. Nah, tadi kalau saya udah jalan dari pojok sana ataupun saya juga melintas di jalan seberang melihat ranjau paku, memang tidak ada yang saya lihat karena memang kemarin sudah sempat ditertibkan. Tapi sebenarnya ranjau paku itu berada di mana sih? Bentuknya seperti apa? Ini juga bisa menjadi salah satu warning untuk kita pemirsa sehingga nantinya tidak terkena ranjau tersebut. Saya langsung akan tanyakan kepada warga yang memang sering sekali melintas di sekitar sini. Halo Pak, dengan Pak siapa namanya? Pak Nari. Oke, Pak Nari, ini kan ranjau tuh begitu meresahkan begitu ya Pak ya. Kira-kira ranjau tuh biasanya letaknya di mana sih Pak? Letaknya ya di pinggir jalanan sebelah, contohnya sebelah sinian, yang nggak jauh dari pinggiran, nggak jauh dari trotoar. Kurang lebih ya setengah meter lah dari trotoar itu, kadang-kadang suka di situ. Pakunya paling segedenya ini kadang-kadang. Oke, segede itu ya pakunya. Kira-kira apakah lokasinya di sini saja Kak Pak, di Jalan DI Panjaitan saja atau di lokasi lainnya juga ada? Ya kita kan kadang-kadang orang jalannya lewat sono sini, yang ada di itu, di golongan yang ke Mall Basura, itu juga kadang-kadang ada yang nyariin pakai besi brand itu. Besi ituan yang buat ini. Itu kadang-kadang ada yang dapat banyak gitu, kayak gitu. Berarti banyak Pak? Ya banyak sih nggak ada gitu. Cuma sekarang udah agak kurangan gitu, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan banyak banget, sekarang udah agak kurangan dikit gitulah. Oke, tapi banyak nggak sih Pak, Bapak mungkin melihat ada pengendara sepeda motor begitu yang terkena paku tersebut? Ya kadang-kadang suka ada, kadang-kadang suka saya unjukin itu tambal ban sebelah mana gitu, ada. Tapi separah apa sih Pak kalau misalnya kena ranjau paku Pak? Ya itu untung-untung kan kalau posisinya jauh dari tambal ban, orang kadang-kadang dipaksa. Akhirnya kan ganti ban, mau nggak mau ban luar dalam gitu kadang-kadang. Gitu, kadang-kadang bisa ganti ban karena nggak bisa ditambal gitu. Iya. Apalagi sekarang kalau tambal ban lumayan ya Pak ya harganya ya? Ya 15.000. Iya. Kadang-kadang kalau itu tuh 20. Nggak tentu, namanya di pinggir jalanan kan ada yang baik, ada yang nggak ini gitu. Oke. Tapi sempat ada himbauan gitu nggak sih Pak? Kan tadi Bapak sempat sampaikan bahwa di pojok-pojok biasa dihimbau nggak sih kalau misalnya jangan di bagian pojok kalau jalan? Ya menurut teman-teman saya kalau bisa mah jangan terlalu di pinggir gitulah. Agak ke tengahan dikit lah. Kadang-kadang kalau di pinggir jalan raya kayak gini banyak ranjau kadang-kadang. Oke, baik. Pak Nari terima kasih ya Pak. Itu dia pemirsa, ternyata memang ranjau masih banyak bertebaran, bukan hanya di DI Jatinegara saja, tetapi di beberapa lokasi juga menjadi
warning untuk kita semua agar hati-hati di jalan nantinya melihat ranjau-ranjau yang berada di pinggiran jalan. Jadi jangan terlalu di pinggir jalannya dan semoga ranjau ini ataupun penebar ranjau ini bisa ditemukan siapa dalangnya. Philip dan juga Mala. Baik, terima kasih Celia untuk laporannya dan juga terima kasih untuk relawan yang rela mengambil paku. Biasanya kalau malam Jumat dibantu. Ada Mbah Kunti yang bantu ngambil paku. Ya. Terima kasih Celia untuk laporannya. Oke, pagi kita akhiri sampai di sini. Saya Niko Mala. Saya Philip Busyonaso, Aura Kasih Lari Pagi. Terima kasih dan telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa. Kuntinya belum malam.